silakan Grace buka acaranya. Oke. Selamat malam untuk Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perayaan Ekaristi mengenang 40 hari wafatnya saudara kami Xaverius Rikitanus. Saudari-saudari terkasih, Allah pangkal kehidupan semua insan telah memanggil Xaverius Rikitanus 40 hari yang lalu dari tengah-tengah kita untuk kembali ke rumahnya di surga. Marilah kita yang hadir pada malam hari ini bersama-sama mendoakan arwah saudara kita ini. Kita melakukan ini sebagai bentuk kasih dan kesatuan kita dengan almarhum. Sebagai sama-sama putra Allah, anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman, dahulu, kini, dan yang akan datang. Semoga doa-doa kita semua akan mendatangkan kedamaian abadi bagi suami, ayah, anak, kakak, adik, om, sahabat kita, yakni Xaverius Rikitanus. Kita mengawali kesatuan doa kita dengan menyanyikan lagu pembukaan sebagai pujian dan syukur dalam menyambut kehadiran Allah di tengah kita. Wes. Pas mulai Mekah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mulai tanda pel. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan Bapak, Ibu, saudara dan saudari, keluarga besar dari Bapak Xaverius Rikitanus yang dicintai Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Ekaristi suci ini. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini adalah tentang dua hal. Pertama,
kita bermaksud untuk mengenang kehidupan mulia yang telah dihidupi Bapak Xaverius Riki selama hidupnya di dunia ini sebagai murid Kristus. Kedua, kita mempersembahkan Bapak Riki kepada belas kasihan Tuhan agar diperkenankan menikmati sukacita abadi bersamanya di surga. Sebab kita sadar semulia apapun kehidupannya di bumi ini, sama seperti kita yang lain, tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan. Kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, apapun sapaan kita terhadapnya, atau apapun hubungan kita dengannya, sebagian besar mengenal Pak Riki, sebagian pernah hidup bersama beliau, merasakan indahnya cintanya, kepeduliannya, pengorbanannya, pertolongannya, dan segala kata yang dapat diberikan untuk melukiskan kebaikannya. Sebagian lagi baru mengenal beliau malam ini, dan malam ini adalah khusus Bapak Xaverius Riki dengan segala kesederhanaannya telah menyatukan kita dalam Ekaristi Kudus ini. Kini mari kita dengan rendah hati mempersiapkan diri kita. Kita memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, agar perayaan Ekaristi mempersembahkan Bapak Xaverius Rikitanus kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami Kami memuji Dikau, kami menggurungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada karena karena kemuliaan kemuliaan besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Engkaulah ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih,
Engkau telah menebus dosa kami dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu terkasih. Kasihanilah kiranya hamba-Mu, saudara kami, Saverius Rikitanus, yang sudah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Saudara kami, Saverius Rikitanus, percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan dan kehidupan abadi di surga. Semoga saudara kami ini juga Engkau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan.
supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mama Justina, anak Irenis Kevin, anak Edward Tanus, segenap keluarga besar, dan saudara-saudari yang terkasih. Foto Pak Saverius Riki yang kami tempatkan di depan altar ini adalah screenshot dari foto beliau pada lembaran undangan misa 40 hari yang dikirim keluarga kepada saya beberapa waktu yang lalu. Aslinya tidak seperti itu. Ketika saya memprint tadi siang dengan printer di kantor saya kaget karena warnanya berubah dari yang aslinya. Saya berkesimpulan bahwa printer saya sedang rusak. Lalu saya kecewa dengan hasil ini. Saya berencana untuk mencoba printer lain. Tetapi kemudian saya sadar bahwa printer di kantor saya itulah yang terbaik dari seluruh printer yang ada di biara ini. Saya kemudian bersandar di kursi dan bermaksud untuk mencoba memprint out foto lain. Namun tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya sesuatu. Dan kemudian batin saya berkata, biarkan saja. Sepertinya Bapak Riki ingin memberi pesan melalui hal ini bahwa kehidupannya telah berubah, dan perubahan itu karena ia telah diubah dan disempurnakan oleh Tuhan. Lihat saja warna yang dominan pada foto itu adalah warna putih.
Itu berarti Bapak Riki telah disucikan dan dimurnikan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Lalu, warna yang juga muncul, yang dominan adalah warna biru. Apa itu artinya? Dari beberapa catatan, warna biru itu melambangkan kedamaian dan ketenangan. Kemudian saya tersadar, oh, Pak Riki ini mau mengatakan bahwa beliau sudah dimurnikan oleh Tuhan dan sudah memperoleh kedamaian dan ketenangan bersama Tuhan. Wow, saya yang tadinya kecewa dengan printer saya, tiba-tiba tersenyum sambil berkata, terima kasih Pak Riki. Pengalaman ini akan saya katakan dalam renungan malam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saya tidak akan berbicara panjang tentang bacaan-bacaan suci yang telah kita dengarkan. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kedua bacaan ini meringkas seluruh iman dan harapan kita akan kebangkitan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan pada bacaan pertama, menjamin iman dan harapan kita akan kebangkitan itu. Bahwa kita yang telah percaya kepada Kristus akan dibangkitkan sama seperti Kristus kepada kemuliaan. Dan dalam Injil, Yesus sendiri yang memberi jaminan itu. Bahwa semua orang yang datang dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, pada halaman depan teks misa kita, ada kutipan ayat kitab suci yang sangat menarik. Saya tidak sempat menanyakan kepada keluarga siapa yang mengutip teks ini. Yang ini, bagian depan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan melalui ayat ini ingin menegaskan jaminan bagi hidup abadi bersamanya itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Injil Yohanes bab 6 ayat 54. Perhatikan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini dikatakan Yesus dalam pengajarannya setelah mujizat penggandaan roti jauh sebelum peristiwa Paskah. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menegaskan kembali hal ini dengan rumusan yang berbeda. Setelah mengucap syukur atas roti dan anggur dan menjelaskan maksud semuanya itu, ia berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan selanjutnya di Golgota, pada kayu salib Yesus menunjukkan kepada kita tentang apa arti tubuh dan darahnya. Dengan demikian, makan dagingku dan minum darahku itu bukan saja soal kita ikut misa dan makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Melainkan lebih dari itu, yakni agar kita membawa Yesus di dalam hidup kita. Agar kita menghidupi Yesus di dalam kehidupan kita. Agar Yesus yang hidup, agar kita menjalani kehidupan seperti Yesus. Itu adalah jaminan kedua untuk kehidupan kekal setelah belas kasihan Allah. Jadi ada kerjasama antara belas kasihan Allah dengan
upaya kita manusia untuk menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, sebelum memulai misa tadi, di antara kita yang hadir lebih awal, itu dihadirkan kepada kita dengan beberapa kesan tentang hidup yang telah ditunjukkan Pak Riki di bagian ini tadi. Dikatakan bahwa Pak Riki adalah orang yang apa adanya, jujur, peduli, perhatian, mendengarkan, setia kawan, ramah, suka menolong, humoris, dan tegas. Apa artinya ini bagi kita? Yesus sang guru dan Tuhannya ajarkan, yakni makan dagingku dan minum darahku. Dan ia telah menunjukkan buah-buahnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan menjadi seperti apa yang dikatakan tadi. Apa adanya, jujur, peduli, perhatian, mendengarkan, setia kawan, ramah, suka menolong, humoris, dan tegas. Dan malam ini Pak Riki ingin mengatakan kepada keluarga besar dan kita semua, sama seperti yang Yesus katakan kepada para murid-muridnya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi, jika kita ingat dan mencintai Pak Riki, kita tidak hanya memberi kesan dan terus bernostalgia tentang kebaikannya, tetapi menghidupi apa yang telah dihidupinya sebagai kenangan akannya, yakni hidup apa adanya, sederhana, jujur, peduli, perhatian, mendengarkan, setia kawan, ramah, suka menolong, humoris, dan tegas. Akhirnya, saudara-saudari dan keluarga besar dari Bapak Riki, nanti kita akan menggunakan doa syukur agung yang ke-10. Itu adalah doa syukur agung kecintaan Pak Riki. Apa yang ia cintai adalah kalimat ini. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini, Pak Riki tidak lagi mempersembahkan pujian kepada Allah yang baik hati itu dengan mulutnya, tetapi dengan seluruh dirinya, segenap yang ada padanya di surga. Semoga kita pun dan segenap keluarga besar yang malam hari ini berhimpun untuk perayaan Ekaristi ini juga memuji dan memuliakan Tuhan yang baik hati kepada kita itu, bukan hanya dengan mulut kita, tetapi seperti teladan Pak Saverius Rikitanus, kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui cara hidup kita sehari-hari yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah merenungkan sabda Tuhan, mari kini kita bersama membaharui iman dan kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Yesus Kristus penyelamat dunia. Yesus Kristus penyelamat dunia, kami mempercayakan kepadamu arwah saudara kami Saverius Rikitanus yang telah engkau panggil 40 hari yang lalu. Kami percaya bahwa hidupnya adalah diubah, bukan dilenyapkan, bahwa suatu hari kediaman abadi telah tersedia baginya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, ampunilah dosa saudara kami tercinta Saverius Rikitanus, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Dia telah mati bersama Kristus, maka perkenankanlah dia pun bangkit seperti Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama Ibu Justina, istri tercinta, dan kedua putra tercinta, Kevin dan Edward. Ya Bapa, berilah penghiburan dan bimbinglah mereka, supaya saling mendukung dan menguatkan. Semoga kenangan akan masa hidup suami dan ayah mereka tercinta akan selalu tersimpan dalam hati dan meneguhkan mereka. Dampingilah juga mereka supaya sanggup menghadapi suka duka hidup ini setelah ditinggalkan oleh suami dan ayah mereka yang mereka cintai. Berilah mereka kebahagiaan dan kesejahteraan serta kekuatan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, beserta keluarga masing-masing, Bapa, jadikanlah kami pembawa damai-Mu, jauhkanlah kami dari kemalangan, serta berkatilah hidup dan karya kami, agar kami semakin serupa dengan Putra-Mu, hingga kami berkumpul kembali dengan-Mu pada akhir zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Bagi wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa permohonan umat-Mu yang disampaikan kepadamu dengan penuh iman. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh masyarakat. Allah Bapa yang Maha Kudus, resapilah kiranya persembahan kami ini dengan berkat Roh-Mu, dan anugerahilah gereja-Mu cinta kasih yang teguh, supaya persembahan kami ini menjadi nyata di seluruh dunia dan cinta kasih kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia. Sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami berpada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, dan pujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dan pujilah Engkau di surga. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, sebab Engkau menciptakan kami, agar kami cinta padamu dan pada sesama kami. Kami berterima kasih pula kepadamu, sebab kami dapat berkumpul dan bercakap-cakap serta bergembira bersama. Atas semua anugerah-Mu ya Bapa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah yang baik hati terhadap kami, dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terimalah kasih, ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia, hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa, dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam terakhir, sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Kau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu, Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Fransiskus dan uskup kami Henrikus dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Kami secara khusus mempersembahkan kepadamu Bapa Saverius Rikitanus yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu 40 hari yang lalu. Semoga Engkau menyambutnya di dalam sukacita abadi di surga. Berikanlah juga kekuatan kepada keluarga besar, agar di dalam iman mereka senantiasa diteguhkan oleh rahmat-Mu untuk menjalani kehidupan mereka dan untuk mengenang Bapak Saverius Riki melalui perbuatan-perbuatan baik mereka di hari-hari yang akan datang. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, kini mari kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Bantulah kami yang bersih dari noda dosa, sambil mengharapkan kedatangan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Bantulah kami dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mendengarkan, percaya dan menghidupi sabda-Mu. Antarkanlah kami semua dalam ziarah hidup ini, agar sampai ke rumah-Mu, dan kelak bersatu kembali dengan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga besar dan segenap saudara-saudari yang berhimpun untuk perayaan Ekaristi ini, di mana saja berada, bersama dengan segenap keluarga, kehidupan di hari-hari yang akan datang, mendapat perlindungan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan perayaan Ekaristi mengenang 40 hari berpulangnya Bapak Saverius Rikitanus telah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. Selamat malam, Romo Avensius Rosis CP dan Suster Irena Osu. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua dan pihak yang telah turut dalam perayaan Ekaristi untuk mengenang 40 hari wafatnya Bapak Rikitanus. Semoga kita semua diberkati dan diberi kesehatan di tengah pandemi ini, dan semoga kita semua bisa ikut merasakan bahwa Yesus pun telah bangkit dan bersama mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga kita umatnya selalu mempercayai akan hal itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima
dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Romo Aven? Halo? Ya, Romo Aven mungkin bisa memperkenalkan diri, tadi belum perkenalan diri loh. baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, suster juga terkasih di dalam Kristus. Saya Romo Aven dari Kongregasi Pasionis. Sekarang tadi misa ini dirayakan di Biara Pasionis, di Seminari Tinggi Pasionis di Malang, Jawa Timur. Yang hadir tadi bersama dengan kita dalam perayaan Ekaristi ini adalah calon-calon imam juga dari Kongregasi Pasionis. Yang lainnya ada yang sedang retret, dan mereka ini yang akan memasuki periode baru dalam panggilan mereka, yakni masuk masa novisiat nanti tanggal 28 bulan ini. Saya bertugas di sini bersama dengan beberapa pastor. Kami ada berjumlah 4 pastor dan ada 60 frater dengan bruder di sini. Ada 60 calon imam dari Kongregasi Pasionis. Asal saya dari Flores, dari kabupaten yang namanya Manggarai bagian timur. Baiklah, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan untuk merayakan Ekaristi ini, mempersembahkan kepada Tuhan Bapak Saverius Rikitanus. Kita percaya bahwa berkat belas kasihan Tuhan, berkat segala kebaikan yang telah Ia taburkan selama di dunia ini, dan berkat doa-doa kita, Bapak Riki mengalami sukacita abadi di surga. Amin. Dan kepada Ibu, juga anak-anak, bersama dengan segenap keluarga besar, dari hati yang tulus ikhlas, saya bersama dengan para frater dan bruder Pasionis di komunitas Seminari Tinggi Pasionis Malang, pertama kami turut berduka, dan kami akan terus bersatu dengan keluarga dan segenap sahabat kenalan dalam doa. Dan kami berharap kita semua tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan di dalam masa pandemi ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan normal lagi, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Khotbah yang bagus, terima kasih. Khotbahnya bagus. Terima kasih, Suster. Hebat.